warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teteh tadi ya mau membacakan PPT makalah dari kelompok B yang berjudul Perawatan dan Pemenuhan Ibadah Tambahan Pasien. Ini yang ke satu, pendahuluan. A. Latar belakang pemenuhan kebutuhan rohani pasien bagian dari proses penyembuhan. Mencakup aspek spiritual seperti sholat, sunnah, zikir, membaca Al-Quran, dan doa. B. Rumusan masalah. Sebentar. Rumusan masalah, satu, pengertian perawatan dan pemenuhan ibadah tambahan. Dua, bentuk-bentuk ibadah tambahan. Tiga, peran tenaga kesehatan. Empat, manfaat pemenuhan ibadah tambahan. C. Tujuan penulisan. Satu, menjelaskan konsep perawatan ibadah tambahan. Dua, mengetahui bentuk ibadah tambahan. Tiga, menjelaskan peran rohaniawan. Empat, menganalisis. Empat, sebentar. Menganalisis manfaat ibadah tambahan. Eh, Pembahasan A. Pengertian perawatan ibadah tambahan adalah perhatian spiritual bagi pasien untuk menjalankan ibadah sunnah. B. Bentuk ibadah tambahan seperti salat sunat, zikir dan doa, membaca Al-Quran, sedekah dan amal, tafakur dan musahabah. C. Peranan tenaga kesehatan membantu menentukan waktu ibadah, menyediakan motivasi rohani. D. Contoh di rumah sakit, bimbingan doa, zikir, kajian ringan, murotal Al-Quran, membimbing sholat pasien dan kondisi terbatas, dalam kondisi terbatas. Eh, Mana sih? Manfaat perawatan rohani memberikan ketenangan dan menurunkan kecemasan, meningkatkan kesabaran dan syukur, membantu menerima kondisi sakit sebagai ujian, menumbuhkan motivasi untuk sembuh, meningkatkan hubungan sosial melalui pendekatan spiritual. Kesimpulan, perawatan ibadah tambahan penting dalam perawatan Islam dan mendukung proses penyembuhan. Saran, satu, rumah sakit menyediakan program perawatan rohani. Dua, tenaga kesehatan dilatih dibimbing spiritual. Tiga, keluarga dilibatkan. Empat, pasien dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian PPT yang bisa saya sampaikan. Ya, sesi diskusi mungkin ada yang ditanyakan. Mau penjelasan membaca. Sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Kak, rekan-rekan, bila ada pertanyaan. Pada rekan-rekan siswa yang silakan yang mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya izin bertanya, Bu Teteh Sadia. Mangga, Ya, jadi dalam perawatan itu ya, perawatan itu ibadah,
ibadah tambahan penting dalam keperawatan Islam dan mendukung proses penyembuhan. Bu Eli, punten suarana gerukak gerukuk gitu. Sebentar Bu, ada yang telepon dulu. Oh, mangga, mangga. Yang lainnya? Kalau boleh dilihatkan lagi itu yang apa bab 1, bab 2 gitu. Ya, Karena betul, tadi betul, kecil Bu. sekali Saya juga dan agak ini bingung nih mau apa mau ditanyakan. Oh, yang ini jelas. Jelas. Pak iya Jam, tadi dari awal lagi coba dilihat tadi. diulang. Nggak usah Enggak, diulang di layarnya aja. Perspektif Bentar. kalau bisa dikirim ke itu aja, Bu, tuh PPT-nya ke grup. Nanti bisa Oh, dibuka ya, mungkin. ya, ya, ya. Ya, Pak Jamal bisa dibantu. Ya, ini udah ada yang bertanya. Udah dikirim di grup itu Oh, PPT-nya. Ya, jadi saya mau melanjutkan pertanyaan. Pak Jamal mau dikirim? Sudah, Bu. Oh iya. Silakan Bu Eli. Baik, yang saya ingin tanyakan adalah siapa saja yang terlibat dalam proses apa tadi perawatan ini rohani terhadap pasien? Siapa saja yang terlibat? Seperti itu pertanyaannya. Baik. Boleh bertanya, Bu? Enggak, Ibu. Kalau yang bagaimana perawatan pasien yang gila ya? Ya. Itu aja, Bu. Ya, Gimana ada yang mau menjawab dari kelompok B? Pertanyaan pertama dulu dari Bu Eli. Saya akan jawab pertanyaan dari Bu Eli, siapa saja yang terlibat dalam proses perawatan tambahan terhadap pasien. Yang Ya. terlibat adalah satu dari pihak rumah sakit itu adalah para perawat, baik laki-laki maupun perempuan, dan para dokter yang menangani daripada pasien tersebut. Keduanya adalah keluarga dari pasien tersebut yang dapat memberikan masukan atau arahan kepada pasien, kepada sanak saudaranya yang menderita sakit. Dan selanjutnya yang dapat memberikan, yang terlibat dalam proses pemeliharaan rohani kepada pasien adalah para pengunjung atau sanak handai tolan yang berkunjung, yang memberikan nasihat atau perawatan rohani kepada pasien yang sedang sakit. Demikian Bu Eli. Pada rekan-rekan mungkin ada yang menambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Jamiluddin. Jadi
dari dokter juga ya, itu tentunya para dokter dan juga perawat itu secara mungkin perawatannya ya secara medis, tapi kalau secara perawatan tambahan mungkin ada yang khusus ya, seperti konselor juga gitu ya, konselor untuk bimbingan rohani pasien juga dari pihak keluarga dan sanak saudara yang menjenguk. Begitu ya Pak Jamiluddin? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Gimana, Bu Eli? Apa yang lainnya ada yang mau menambahkan? Boleh. Sudah dirasa cukup? Sepertinya Pak cukup Eli itu yang jawabannya. sudah disebut semua ya. Iya, terima Ya. kasih Bu Teteh tadi ya, terima kasih. Sekarang langsung ke pertanyaan Bu Susi ya. Tadi bagaimana cara apa ya tadi menangani pasien Ya, gila? menangani perawatan pasien yang gila. Gila. Bagaimana dari rumah sakit itu juga tanggung jawabnya kalau nggak sembuh-sembuh. Apa Ya. yang harus dilakukan? Oh gitu. Silakan. Baik, saya coba menjawab Ya, pertanyaan Teh Haja Suci. mangga Ini Bu untuk Ati. menangani pasien ODGJ ya. Yang pertama dari segi medis juga itu sangat perlu karena pasien itu membutuhkan ketenangan sementara dulu gitu. Jadi ketenangan secara fisik dulu. Jadi ketika tentu yang menangani adalah pihak rumah sakit ya, pihak rumah sakit secara medisnya. Dan di sana pastinya juga ada tahapan-tahapan untuk perawatan. Jadi pasien ini bisa dibilang levelnya gitu. Jadi sakitnya ringan atau parah. Jadi dokternya sendiri itu sudah mengetahui. Kemudian tidak cukup dengan medis karena secara selama ini kalau hanya ditangani dengan medis itu cenderung mereka itu relap lagi, kumat lagi. Jadi intinya rohaninya juga harus dirawat. Jadi selain perawatan medis juga harus diterapi rohaninya. Jadi dirawat rohaninya. Jadi kalau yang pengalaman saya itu setelah dari rumah sakit, setelah dari RSC itu pasca RSC langsung di terapi rohaninya gitu. Langsung dipondokkan gitu kalau di sini seperti itu. Jadi ketika dia sudah tenang fisiknya, dia bisa ini bisa Maaf itu Pak Ian, yang menerima. lain mohon di mute. Di mute, Pak Ian. Maaf buat itu di mute dulu speakernya. Sorry. Iya. Jadi kalau jadi pasca RSC itu si pasien sudah bisa tenang dan menerima arahan-arahan religi seperti itu, terapi religinya. Kalau di sini kan kita memakai terapi zikir, sholat dan zikir seperti itu. Jadi selain terapi medis juga terapi rohani sangat perlu dibutuhkan untuk jiwa seseorang yang sedang sakit. Seperti itu. Monggo yang lain kalau ada yang mau menambahkan. Ya, makasih Bu. Sami-sami Teteh. Mangga yang lainnya ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Izin bertanya, Teh. Mangga. Ini kan ibadah tambahan untuk pasien di rumah sakit ya, banyak macamnya. Ya. Itu
sebagai seorang pasien kan juga sedang merasakan sakit. Bisa kasih contoh nggak sebenarnya ibadah utamanya itu yang harus dilakukan oleh pasien apa saja? Ibadah utama. Ya, ibadah yang utama misalkan ini kan banyak tadi dibacakan ya ibadah-ibadah tambahan. Itu untuk seorang pasien sebenarnya yang paling utama itu ibadahnya apa aja gitu kan nggak mungkin semua ya. Oh iya, terima kasih Bu Imas pertanyaannya. Silahkan kepada rekan-rekan yang lain, ada yang mau menjawab? Kelompok B. Ya, saya akan coba menjawab. Mungkin kalau kurang puas bisa ditambahkan sama yang lain. Yang pokok yang harus dilakukan oleh seorang pasien itu menghadirkan Allah ya di dalam hatinya. Jadi zikir itu yang pokok. Karena zikir juga kan sebagai obat. Ya, saya menambahkan ya mungkin yang pertama menyadarkan si pasien bahwa eh, semuanya berasal dari Allah, mungkin itu dikir, salah satunya dikir. Mungkin itu Bu Imas. Apa yang lain ada yang menambahkan? Izin menambahkan ya, Ya, boleh Bu Juandi. karena suasananya hening, izin menambahkan bagaimana ibadah pokok ya bagi seorang pasien. Nah, karena boleh dikatakan saya juga sering menjadi pasien gitu. Dan memang betul apa yang dikatakan Bu Imas, untuk mengerjakan ibadah itu memang sulit gitu. Apalagi sudah merasakan sakit yang begitu keras. Nah, yang ibadah tambahannya tadi selain zikir memang betul yang harus ditanamkan adalah tauhid, bahwa kita harus yakin bahwa itu penyakit datang dari Allah dan datang kepada kita pun pasti ada sebab dan akibat. Nah, dari sebab akibat ini itu mungkin sebab bisa dari kesalahan, penyakit itu dari sebagai teguran, atau bisa juga sebagai ujian. Nah, di situ kita harus yakin bahwa baik itu dari kesalahan maupun ujian, kita harus yakin itu semua adalah kasih sayang dari Allah. Artinya, ketika kita sakit, kalaupun kita menyadari ini akibat dari perbuatan salah kita, misalkan sakit diakibatkan oleh salah makan, misalkan. Nah, itu kan Allah sudah mengatakan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, kulu wasrobu gitu kan, halalan toiban. Dan yang ayat yang lainnya, wala tusrifu. Dimakan yang halal dan yang baik, dan jangan berlebih. Nah, yang saya rasakan penyakit datang itu biasanya dari kita makan yang tidak baik menurut tubuh kita gitu. Halal tapi menurut tubuh kita tidak baik. Atau kita berlebihan dalam makanan gitu. Itu biasanya jadi penyakit. Itu kan akibat dari kesalahan kita, maka dengan penyakit itu kasih sayang Allah turun kepada kita untuk mengingatkan bahwa ini kamu jangan berbuat demikian karena itu tidak baik untuk tubuhmu dan untuk ruhmu gitu kan. Sehingga dengan penyakit yang kita rasakan itu kita bisa mengontrol makanan. Adapun tadi dari ujian. Nah, ujian itu untuk meningkatkan derajat kita. Kadang penyakit tidak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba sakit gitu. Padahal makanan, olahraga sudah dijaga dan lain sebagainya. Apalagi banyaklah kita sudah mencoba, tapi tetap sakit gitu. Nah, ini mungkin adalah ujian kita dari Allah untuk menaikkan derajat kita, kesabaran kita. Itu yang pertama. Jadi yang harus kita lakukan itu, satu yang pertama adalah tauhid ya, keyakinan. Yang kedua
adalah perbanyak zikir dan sholawat. Nah, dari zikir dan sholawat itu energi atau kebarokahan zikirnya akan menenangkan hati gitu. Nah, dari ketenangan hati itu pikiran kita tenang dan insya Allah saraf-saraf pun tenang, aliran darah pun lancar, dan sedikit demi sedikit nanti akan organ tubuh kita menjadi membaik dan sehat gitu. Nah, mungkin itu sepintas tambahan dari saya. Mangga silakan boleh ditambahkan. Ya, yang lainnya bisa Terima kasih menambah. kan Bu atas pertanyaan dari Bu Susi tadi ya. Bu Imas. Bu Imas. Ya. Contoh ibadah yang dapat dilakukan oleh seorang pasien, ibadah utama atau tambahan ya, yang utama yang bisa dilakukan oleh seorang pasien, terutama adalah kewajiban seorang muslim adalah sholat. Sholat adalah ibadah terpenting bagi pasien yang beragama Islam. Dalam keadaan sakit, pasien dapat melakukan sholatnya itu sambil duduk, sambil berbaring, dengan isyarat atau dengan kepala ketika sangat lemah. Kalaupun berwudu, wudu bisa digantikan dengan tayamum jika tidak memungkinkan menyentuh air. Diberi bantuan untuk mengatur arah kiblat. Tujuannya untuk menenangkan hati, menjaga hubungan dengan Allah dan sebagai terapi spiritual. Selanjutnya, ibadah yang dapat dilakukan adalah selain sholat adalah membaca Al-Quran. Dapat dilakukan membaca langsung, mendengarkan bacaan Al-Quran, dibacakan oleh keluarga atau petugas rohani. Membaca ayat pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Manfaatnya, spiritualnya menenangkan, meningkatkan harapan, mengurangi kecemasan. Selanjutnya, ibadah yang dapat dilakukan terhadap pasien yang sedang sakit adalah zikir. Pasien dapat melakukan zikir ringan, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, dan sholawat. Sedangkan kita muridnya pengersa Abah sudah diajarkan zikir khofi yang dapat kita laksanakan kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Zikir dapat dilakukan kapan saja, bahkan saat pasien tidak bisa bergerak banyak. Selanjutnya adalah doa. Doa adalah ibadah yang sangat fleksibel untuk pasien. Di antaranya doa penyakit, doa untuk penyakit yang kita derita, doa memohon kesembuhan, doa ketenangan hati, doa yang lainnya dapat dibaca oleh pasien sendiri atau keluarganya. Selanjutnya, ibadah yang dapat dilakukan oleh seorang pasien, ibadah tambahan yang utama adalah membaca sholawat. Ibadah ini ringan, menenangkan, dan dapat dilakukan sambil berbaring. Contoh adalah sholawat yang telah diajarkan atau sholawat yang pendek yang biasa kita baca yang umum. Selanjutnya adalah ibadah yang dapat dilakukan oleh seorang pasien adalah bersedekah melalui keluarga. Meski pasien tidak mampu melakukan langsung, ia bisa mewakilkan kepada keluarganya untuk memberikan atau menyerahkan berupa uang atau makanan kepada orang-orang lain atau kepada orang di sekitar atau di lingkungan rumah sakit. Sedekah memberikan memberi efek positif pada psikologis pasien. Demikian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, gimana Bu Imas? Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Oh ya, terima kasih. Ada yang lainnya? Ini izin pengalaman dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jamil. Enggak. Tentang sholawat dan sedekah ya. Nah, ini ada satu pengalaman guru pembimbing saya di guru bantu lah gitu ya, dari Subang. Nah, ketika kami datang ke Subang itu biasa menghadiri pengajian.
Nah, pas saya mau pulang, nah, beliau itu memberikan satu, katakan uang lah gitu kepada saya itu. Dengan dengan perkataan beliau, mohon maaf ya, beliau bilangnya ajengan katanya. Ajengan, ini Mbah sedekah untuk kesehatan Dedek katanya. Nah, saya sempat itu bingung ya antara diterima atau tidak gitu karena merasa malu. Nah, akhirnya ingat sabda pengarsa Abah, kalau ada yang memberikan sedekah terima gitu. Akhirnya terima, dan besoknya ketika pulang dari Subang, besoknya saya dapat info, alhamdulillah anak guru saya sehat berkat dari sedekah. Jadi ibadah tambahan buat pasien ya tadi bisa dengan sedekah, karena memang banyak beberapa pasien yang sakit kemudian sedekah dan sembuh dari barokah sedekah itu. Dan memang ada hadisnya dari buku khusus tentang bab sedekah, cuman saya lupa lagi hadisnya. Kemudian sholawat. Nah, sholawat itu pengalaman saya juga sendiri. Saat itu saya lagi sakit, betul-betul sakit, malas ngapa-ngapain, jangankan ibadah sunat yang tadi dikatakan, apalagi sholat wajib pun kadang kita nggak kuat gitu kan, nggak kuat. Bahkan pernah juga sholat sambil tiduran, malah ketiduran gitu. Sholat belum selesai, malah ketiduran. Nah, di situ saya menjerit ya dengan sholawat gitu. Dikir hopi, ya mungkin dikir hopinya dikir kosong mungkin ya, karena dikir jaharnya kurang. Hopi memang berjalan, tapi nggak memberikan efek apa-apa gitu. Karena memang dikir hopi itu bisa berfungsi apabila dikir jaharnya kuat. Nah, sementara kan sakit, jangankan dikir jahar, sholat juga kadang-kadang kita lagi tidur, sambil tidur malah ketiduran gitu kan. Nah, di situ saya coba untuk sholawat Bani Hasyim gitu. Nah, sholawat Bani Hasyim sambil kalau kita sebagai sebagai ikhwan thoriqoh gitu. Sholawat Bani Hasyim sambil memandang foto pengarsa Abah. Nah, tiba-tiba dari situ entah berapa puluh atau ratus, nggak dihitung lah. Lama-lama kok ada energi gitu. Energi pengen bangkit, setelah energi pengen bangkit, kemudian kita sholat melakukan rasanya pengen kuat nih kayaknya sholat ya. Nggak bisa tayamum, nggak bisa wudhu maksudnya kita dengan tayamum. Nah, setelah tayamum kita wudhu, kemudian kok setelah sholat selesai kok pengen dikir ya gitu. Nah, setelah dikir selesai kok pengen sholat sunat ya. Nah, dari situ terus dari sholat dikir, sholat sunat dan lain sebagainya, lama kelamaan kok badan jadi enteng ya, jadi enak ya gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan beberapa besoknya badan terasa sehat. Nah, itu pengalaman, tapi memang itu tergantung kepada keyakinan kita juga, kembali kepada keyakinan yang seperti yang telah tadi saya sampaikan. Itu sedikit menambahkan saja. Oh iya, terima kasih Pak Juandi. Kata Iwan. Enggak ada ya, abi nuju mam kan kulo wasrobu, nah sekarang sama doang makan lagi. Ada sok nu sanes heula. Ayo atuh der meni jempling. Izin bertanya ya. Mangga, Ibu. Begini Teh, bagaimana ya cara mengatur waktu ibadah tambahan seorang pasien agar tidak mengganggu perawatan medis yang diberikan dari rumah sakit? Mungkin itu pertanyaannya. Bagaimana mengatur waktu ya, Bu? Ya, mengatur waktu ibadah tambahan seorang pasien agar tidak mengganggu perawatan secara medis yang diberikan oleh rumah sakit. Ya.
Silakan kepada rekan-rekan kelompok B yang lainnya. Cicing lah. Sok atuh Kang Iwan. Kang Cicing heula. Iwan mau menjawab boleh. Saya coba menjawab sedikit ya Enggak. untuk ibadah tambahan bagi seorang pasien supaya tidak mengganggu apa namanya tadi ya dikondisikan saja kalau misalkan kata dokter ini harus banyak istirahat ya mungkin kita di situ karena ranah rumah sakit pihak dokter yang berkuasa yang tahu kondisi fisiknya ya mungkin biar istirahat dulu gitu. Biar istirahat dulu ketika si pasien sudah merasa lebih rileks, lebih enak badannya, baru kita bimbing untuk ibadah tambahannya. Seperti itu. Jadi situasional. Ibadah tambahan kan salah satunya sholat-sholat sunat, sholawat, zikir, itu kan tidak mengenal waktu ya. Tidak mengenal waktu. Bisa dilakukan kapan saja. Jadi ada jeda Ibu buat istirahat gitu. Itu di situ Iya. untuk melakukan ibadah tambahannya. Iya. Ya seperti itu. Silakan yang lainnya. Tepat. Itu jawaban dari Bu Sukma itu tepat. Ya. Ayo ditambahan atuh. Ayo tambahin sama Iwan. Saya nggak tahu Iwan tambahan. Sesimpel itu. Tapi maknanya luas. Ya memang mungkin tadi ya betul. yang disampaikan sama Pak Jamiluddin ya. Kadang pasien misalkan jangan dulu kena air, misalkan penyakit yang ada luka ya. Boleh dengan gantinya dengan tayamum mungkin ya seperti itu ya. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bu Haji Sukma. Ya, sami-sami. Izin bertanya, boleh Bu Syadia? Enggak, Bu Desi. Ya, kalau pasiennya adalah seorang mu'alaf yang sebetulnya belum bisa sholat tapi sebelumnya masih belajar gitu. Jadi belum terlalu, kalau sholat tuh harus ikut yang memimpin, ada yang mengimami gitu. Kemudian dia sakit. Jadi bagaimana ya melakukan ibadah tambahannya? Terima kasih Bu Sadia. Assalamualaikum. Ya? Enggak, itu lagi. Oh ini emang nih. Bisa terdengar Bu Syadia, Teteh? Ya, saya akan coba menjawab. Ya. Bunda Desi, kalau yang saya tahu ya, saya juga pernah membimbing seorang sepuh ketika sakit dan dia juga memang awam sholatnya apa kalau kata orang di sini roboh-roboh gedang gitu. Jadi dia cuma rajin, alhamdulillah rajin ke masjid sampai baca Quran juga itu saya bimbing dari Iqro, alhamdulillah dalam kondisi sudah sepuh itu bisa gitu loh. Bisa tamat gitu Iqronya. Bisa baca Quran gitu, sampai baca Quran. Kemudian ketika sakit karena dia sholatnya juga selalu ke masjid dan bermakmum terus, jadi apa yang dilakukan imam kan beliau ikuti. Jadi ketika sakit itu juga sudah sudah terbiasa gitu, sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan sholat. Tapi ketika sakit karena tidak mampu fisiknya, ya di situ peran kita membimbing dia gitu semampunya.
semampunya. Kan sholat kita Islam itu kan ada rukhsahnya ya, di Islam itu apabila tidak bisa berdiri berbaring, apabila tidak berbaring juga tidak bisa ya dengan isyarat seperti itu. Yaitu ketika sudah tidak bisa apa-apa, ya itu dibimbing dengan isyarat ya, suruh beliau membayangkan ketika gerakan-gerakan sholatnya seperti itu. Kalau pikirannya masih nyambung gitu, masih nyambung. Tapi kalau sudah dalam keadaan sakaratul maut seperti itu, kalau beliau sudah terbiasa ibadahnya, ya alhamdulillah gampang ya untuk membimbingnya. Tapi terus saja kita bimbing kalimat la ilaha illallah seperti itu. Apalagi di saat hidupnya beliau sudah ditalkin, insya Allah kan Abah sudah sudah membimbingnya insya Allah. Jadi tidak usah khawatir gitu kalau sudah ditalkin. Seperti itu Ibu. Ya Bu Wati, terima kasih. Izin menambahkan Ibu, boleh? Iya mau Pak Ketua. Karena yang lain masih puasa mulut mungkin ya. Nah, saya izin menambahkan, alhamdulillah bukan kebetulan ya, dibetulkan oleh Allah. Saya alhamdulillah punya uwa ya. Uwa itu kan mu'alaf, beliau mu'alaf. Nah, dulu semasih sehatnya memang sama seperti itu. Kalau mu'alaf itu kalau sudah kena kolbunya gitu, menikmati ibadah, istiqomahnya luar biasa gitu. Nah, saya juga kalah lah istiqomahnya. Bertahun-tahun gitu kan dia ke masjid rajin gitu kan. Nah, satu waktu dia manggil ke rumah. Katanya tolong ajarin Uwa sholat katanya. Nah, saya kaget gitu. Oh, kok kenapa ajarin Uwa sholat gitu dalam hati. Sementara kan beliau sepertinya pandangan saya dia udah punya guru spiritual khusus gitu. Ternyata dia itu sholat hanya ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan dan tidak punya guru khusus gitu, guru pembimbingnya. Akhirnya beliau meminta untuk saya mengajarkan sholat. Nah, saya tanya, kenapa Wak minta diajarin sholat? Wak kaget katanya. Di masjid nggak ada imam, terus disuruh imam. Kalau duhur asar, wah pede aja gitu. Nah, pas maghrib itu kan harus jahar itu. Sementara Fatihah aja belum bisa gitu. Fatihah aja belum bisa. Nah, makanya saya itu lama kelamaan, nah dia jatuh sakit. Nah, setelah jatuh sakit, dia minta dibimbing lagi, belum bisa bacaan sholat. Katanya gimana cara sholat orang yang sakit. Nah, saya sama mungkin tadi seperti Ibu menyampaikan, membimbing gerakan bagaimana. Nah, beliau tanya bagaimana katanya. Kalau sholat saya kan nggak bisa bacaan-bacaan. Saya tanya lagi, kalau Fatihah bisa gak Wak? Gitu. Bisa katanya. Ya udah Fatihah aja. Apa-apa yang lain nggak bisa juga. Kalau sholawat bisa nggak? Atahiyat bisa nggak? Nah, memang saat itu saya ajarkan yang pardu-pardunya dulu gitu. Nah, alhamdulillah kata beliau yang pardu-pardunya rukun-rukun gitu ya, rukun-rukun sholatnya bisa. Nah, disitulah membimbing beliau dengan sholat dengan isyarat cukup baca setiap gerakan. Baca yang itu aja, yang pardu-pardunya aja gitu. Fatihah, baca Fatihah, setelah Fatihah ruku, sujud dengan isyarat gitu. Sampai atahiyat, walaupun tidak bisa, tidak hafal, ya cuman gerakan aja, telunjuk dan lain sebagainya. Nah, lama-kelamaan sakitnya kan beliau parah tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di situ panik, keluarga panik, kemudian bagaimana cara membimbing ruhaninya. Nah, karena beliau itu belum ditalkin, tapi sudah mengamalkan dzikir la ilaha illallah. Nah, dulunya beliau biasa dzikir subhanallah, alhamdulillah ikut-ikut yang umum gitu. Dan saya pun dulu sebelum langsung ke la ilaha illallah itu mengikuti dzikir umum dulu. Cuman lama-kelamaan kalau saya ngikuti dzikir umum, saya kapan majunya gitu. Akhirnya saya dzikir langsung dzikir thariqah. Nah, wah saya itu kaget kok dzikirnya diganti. Nah, saya terangkan ABCDD dan akhirnya dia istiqomah sampai meninggalnya itu la ilaha illallah sebelum sakit itu. Nah, di situ saya bingung gitu kan.
Ini belum ditalkin bagaimana cara komunikasi dengan ruhnya gitu kan. Sementara keluarganya udah baca Quran, Yasin dan lain sebagainya, yang lain mengucapkan mentalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah atau Allah Allah dan lain sebagainya. Sementara dia itu sudah memang sekarat itu kan kayak gimana ya, kayak orang-orang yang nggak denger lah gitu, nggak bisa ngucapin. Nah di situ saya diminta tolong lagi, bagaimana katanya begini. Nah akhirnya saya robitoh ke pengarsa Abah tawasul gitu. Nah setelah tawasul saya memohon ke pengarsa Abah karena beliau adalah selama hidupnya selalu bertanya kepada saya secara ibadah syariat, dan ruhaninya pun belum saya serahkan ke pengarsa Abah dengan talqin zikir, maka dengan tawasul itu saya serahkan ke pengarsa Abah. Kalau memang zikir la ilaha illallah ini membawa kebaikan untuk uak saya, mohon dipermudah ruhnya untuk pulang kepada Allah, kepada la ilaha illallah. Setelah itu dan beliau melirik ke saya dan dengan tersenyum menghembuskan napas terakhirnya. Jadi kesimpulannya untuk membimbing orang yang sedang sakit itu, ya kita kalau memang mampu rukun-rukun sholatnya, kalau bab sholat rukun sholatnya ya kita ajarkan yang rukun-rukunnya aja yang padu. Pun gerakan-gerakannya ya sesuai kemampuan beliau lah. Apalagi seperti kalau sudah ditalkin, ya kata pakai tamsir kemarin kan, dengan kalau sudah ditalkin justru dengan karena keadaan tidak sadar pun justru rohaninya mah mungkin dia lebih tajam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit tambahan, ini mah menghidupkan suasana aja lah. Ya, terima kasih. Ya, Masya Allah, terima kasih Pak Juwandi. Sami-sami Bu. Ayo, diam lagi. Ya. Pak dosen hadir. Pak dosen sudah hadir belum ya? Ya. Silakan disimpulkan aja Ibu pemakalah. Mangga Teh Sadia disimpulkan. Oh iya, terima kasih udah semuanya. Mungkin langsung saja kepada Bapak dosen ya untuk memberikan kesimpulan. Itu kesimpulannya dibacakan. Keluar. Boleh Bu Sukma digantikan sebentar, saya lagi di luar. Apa? Ya, halo. Halo. Kesimpulannya saya bacakan. Ya, Ya silakan Pak Jamal, maaf saya lagi jemput tolong. Oh iya, siap. Oke, udah aja lah nanti terakhir Bu ya. Baik, kesimpulan dari poin di atas adalah perawatan dan pemenuhan ibadah tambahan bagi pasien merupakan bagian integral dari keperawatan Islam. Pelaksanaannya tidak hanya memperhatikan kondisi fisik pasien, tetapi juga menumbuhkan kekuatan spiritual yang membantu proses kesembuhan. Tenaga kesehatan berperan penting sebagai pembimbing dan fasilitator agar pasien tetap dapat beribadah sesuai kemampuannya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih ya.
Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal 15 November tahun 2025. Allah menakdirkan kita untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini dan pertemuan berikutnya diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan kepada pemakalah yang hari ini kelompok B ya, tinggal 3 kelompok lagi ya. Insya Allah nyampe ke ujian akhir semester di bulan Januari pertengahan kalau tidak salah atau akhir. Kita akan membereskan di semester akhir ini. Pemakalah yang kedua ini tentang perawatan dan pemenuhan ibadah tambahan bagi pasien. Ucapan terima kasih setinggi langit sedalam bumi ya, yang telah memberikan berbagai ilmu, inspirasi atau pengalaman secara personal maupun pengalaman spiritualnya. Pasti perjalanan setiap orang mempunyai perjalanan masing-masing, baik yang sifatnya zahir maupun sifatnya batin. Di sini berbicara tentang perawatan dan pemenuhan ibadah tambahan bagi pasiennya. Karena kemarin sudah berbicara tentang ibadah pokok, baru nyambung ya, ibadah pokok. Sekarang kita akan berbicara atau mendiskusikan, tadi sudah diskusikan oleh Bapak Ibu, hanya melengkapi saja ya, hanya menambahkan sedikit tentang ibadah tambahan. Apa itu ibadah? Suaranya kedengaran Pak Ibu? Iya, ada Pak Dohang. Iya. Apa itu ibadah tambahan? Kalau pokok itu harus yang wajib, yang rukun, yang mesti itu dilakukan ya. Tapi berbicara tambahan, ya tambahan berarti sifatnya enggak secara pokok wajib, tapi ini dianjurkan ya. Ini sunah-sunahnya mungkin yang harus biar lebih kuat pokoknya, maka harus ditambahkan dengan ibadah yang lainnya ya. Tapi tetap ibadah pokok yang harus diutamakan. Ibadah tambahan itu adalah ibadah selain ibadah pokok. Ibadah tambahan itu adalah ibadah selain ibadah pokok yang dapat dilaksanakan oleh pasien selama ia berada di rumah sakit. Ya, di rumah sakit ini. Jadi ibadah selain ibadah pokok berarti masuknya ibadah tambahan. Pertanyaan, ada berapa jeniskah ibadah tambahan yang harus dilakukan oleh seorang pasien di rumah sakit? Ini tambahannya. Ini sudah dibahas oleh Bapak Ibu. Sedikit menambahkan untuk memperkuat. Di sini ada 5 ya, jenis ibadah tambahan pasien. Yang pertama ada doa dan zikir. Yang kedua ada tilawah atau membaca Al-Quran. Yang ketiga ada sholat sunnah. Keempat ada saum sunnah. Dan yang kelima ada biblioterapi. Ini yang terakhir yang jarang gitu kan. Yang pertama mungkin hanya menguatkan saja doa. Ini doa termasuk. Mengapa termasuk tambahan? Ya salah satunya ini indikasi ikhtiar kita. Jadi ikhtiar kita, usaha kita ya selalu meminta yang terbaik, meminta yang paling baik.
doa juga ini, zikir sama ya. Kemarin ditugaskan, mohon maaf sudah kan, ada doa umum, doa khusus, doa apa, itu kan doa yang khususnya bagi pasien. Sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat doa-doa di sini, doa-doa misalkan doa-doa khusus misalkan bagi pasien, khususnya ini yang khusus ya, bukan yang umum. Kalau umum masih kan ada doa mohon kekuatan kesabaran kemarin itu. Kalau doa khususnya doa mau operasi, doa ketika merasa takut dan cemas, doa ketika mengalami sakit berat, pasien yang tidak berbicara lemah, doa syukur setelah kondisi membaik dan seterusnya. Itu doa-doa ya, doa-doa khususnya. Ini doa-doa ini kalau dilihat banyak ini yang sering kita baca, bukan hanya saat kita lagi sakit, sekarang kita lagi alhamdulillah sehat juga ya, ketika kita khotaman itu kan itu doa-doa semua, itu doa-doa kita khotaman. Contoh misalkan doa ketika sangat takut, cemas, itu kan ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, itu doa, itu doa. Tapi kadang-kadang itu doa apa? Yaitu kalau di doa khusus diantaranya ini doa ketika sangat takut atau cemas, lagi cemas, ya, takut dan cemas. Maka itu doanya ya kita sering amalkan, nikmal maula, hasbunallah. Cukup Allah sebagai penolong dan dialah sebagai baik-baiknya pelindung. Itu terus la haula wala quwata illa, itu ada di khotaman ya. Ya Latif itu ada doanya. Ya itu doa, semua doa Bapak Ibu. Itu doa isinya khotaman itu. Doa ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Doa semua. Tapi alhamdulillah itu semua tak diantaranya ketika manakib itu pengusaha itu pengajian ya, pengajian plus ya semuanya dia dohir maupun batin ada di manakib. Kan diawali apa dengan pertamaan ya, kalau misalkan amalia ilmiah, amalia terus hibat ilmiah dan seterusnya. Doa, maka doa adalah salah satu. Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan itu ya harus kita yakini. Kalau misalkan tidak diyakini, tidak akan nampak, tidak akan ngawujud. Yakin sesuatu yang kita yakini akan terjadi, dan yang keyakinan tersebutlah yang akan membuatnya terjadi. Begitu doa. Doa hanya sebagai ikhtiar kita, doa sisanya Allah yang menentukan. Kita ingin berusaha memproses, menjaga hati kita, gimana hati kita biar selalu terjaga, hati kita terkontrol, hati kita terus benar istiqomah, mutmainah, ya tenang, ayam, ya merasa cukup, merasa menerima, itu kan juga itu salah satu kita zikir dan diajarkan oleh Syekh Mursyid guru Thariqah diantaranya. Ya diantaranya biar tenang, sudah tenang menang, udah tenang senang, itu kan kalau udah senang dimanapun hati senang menang tenang, maka tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat kata Allah, dengan mengingatku, dengan zikir kepadaku, hati menjadi tenang. Kadang-kadang zikir tapi hati tenang, tak masalah. Tapi dikir sering rajin, tapi itu tenang baik, tak main tata. Tadi antaranya dikir hotaman mana kiban, tapi hati anggar acan. Nah itu di antara bisa jadi acan, istilah Sunda itu acan, istilahnya acan apa, belum napak gitulah, antara jasa raga nyawa yaitu belum napak, belum nyatu. Maka diantaranya gimana Tacan husu. nah itu dia, itu bisa napak Pak,
Husu teh can napak. Can napak di dinya teh antara raga dengan nyawa itu can nyatu. Itu salah satu indikasi husu itu. Kalau misalkan hati, raga dengan nyawanya itu udah nyatu, maka kata pengusaha ada rasa. Rasa nikmat, rasa tenang, rasa cukup, rasa semua rasa akan ada. Terutama rasa yang berhubungan dengan ketenangan, dengan kebaikan, dengan kehasanahan. Maka diantaranya kita dikir rajin, manakib rajin, khotaman rajin, tapi tetap belum ada misalkan secara perubahan secara spiritual maupun dohir ya. Boleh jadi itu diantaranya belum napak, acan napak dikirna. Napak di sana can nepi gitu. Maka salah satu napak ya harus bagaimana menyatukan raga dengan nyawa itu aja. Bagaimana menyatukan raga dengan nyawa. Kalau udah nyatu raga dengan nyawa, ya insya Allah akan timbul rasa di antaranya. Raga fisik, nyawa di antaranya perjalanan hati kita. Bagaimana menjaga, bagaimana menerima, bagaimana berbagai-bagai gitu kan. Sadar ya kita makhluk-makhluk yang hina, makhluk-makhluk yang lemah dan seterusnya. Hanya Allah yang luar biasa. Tapi persoalannya yakin tidak gitu aja kadang itu yang suci yakin yang secara personal yakin nggak amal yang kita lakukan itu ya, diyakini dengan benar atau tidak itu maka di sini doa dan zikir itu ya salah satunya penghubung, salah satunya ya bagaimana kita itu menjadi pribadi-pribadi yang khusus salah satunya. Maka di sini tugas seorang konselor ya, seorang penyuluh, seorang terapis, seorang misalnya pembimbing, bagaimana bisa yaitu salah satunya menenangkan. Ini kan berbicaranya rohani, bukan jasmani. Tadi nyambung. Berbicaranya rohani, bagaimana bisa menenangkan ya si pasien itu dengan setenangnya menerima, maksudnya apapun yang terjadi waktu ini, waktu sekarang ya menerima ini adalah ketentuan Allah. Kalau sudah menerima ya mungkin diantaranya dia bisa mengintrospeksi, kontemplasi, merenung bahwasanya sakit secara fisik maupun secara psikis yang saya lakukan ini mungkin diantaranya dampak dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Maka ketika sudah sadar dia timbul juga banyak koreksi, banyak bahkan bisa jadi ini bisa jadi mudah-mudahan jadi kiparat berbagai dosa-dosa yang telah dilakukan ya tidak ujug-ujug ya, tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba, semua itu ada asbabul wurudnya, tidak ada sebab musababnya. Ketika kita bermain, ketika ada asap pasti ada api, maka di antara ketika kita sakit pasti ada sebab-sebabnya, baik misalkan dari pola pikir, baik dari pola makan, baik dari pola istirahat, baik semuanya ya pasti semua apapun yang terjadi itu tidak ujug-ujug tapi ada sebab musababnya. Itu yang kedua. Lanjut aja tilawah di sini membantu juga, ini termasuk ibadah tambahan. Tilawah membaca Al-Quran ya kalau di rumah sakit nih, kalau di rumah sakit itu kan tiap ruangan itu ada mikrofon dan ini yang terpusat di pusat suara di satu. Maka biasanya sebelum mau sholat itu biasanya suka ada yang ngaji Quran 5 menit 10 menit ya kalau di masjid. Kalau kita kan Bani Hasyim ya, kalau kita Bani Hasyim atau baca Quran juga kadang ada, tapi seringnya Bani Hasyim 5 menit 10 menit sebelum adzan berkumandang Bani Hasyim. Di rumah sakit juga ada, salah satunya ini. Ada yang kultum juga, di sana ada kultum kuliah Ummah Antum ya, atau misalkan ya termasuk baca Al-Quran. Sholat sunnah ini juga termasuk sholat sholat sunnah juga termasuk ibadah tambahan. Ada ya sering kita lakukan amaliyah, ada sholat kalau maghrib kan amaliyah maghrib, ada sholat wabin, taubat, birwalidain, syukur wudu dan seterusnya, itu diantaranya syukur nikmat, ada hibdil iman dan seterusnya. Itu adalah salah satu sholat sunat penguat karena tidak ada kalau misalkan di amaliyah yang lain
Nah, di antaranya adanya di sini di apa di ajaran Toriko. Kena gitu. Kalau Tadi itu misalnya notisnya mama yang warna biru. hatinya nafak, raga dengan nyawanya nafak. Hadir maksudnya nafak di sini nyatu, hadir dua-duanya dan bersatu. Tapi kadang kita hadir dua-duanya tapi tidak nyatu. Itu juga kadang-kadang tidak akan melahirkan kekhusyuan di antara. Terus saum. Ini salah satunya ibadah. Maka di antaranya nih Bapak Ibu, maka di antaranya untuk menetralisasi menetralisasi usus lambung kita salah satunya dengan puasa. Ya. Karena dengan puasa itu ketika kita lapar itu sel-sel ya semua yang itu dimakan oleh yang dimakan oleh berkurang. Maka ya logikanya gini Bapak Ibu ya, kalau kita makan terus ya mungkin bisa jadi tidak berhenti, itu tidak ada penyeimbang ya cepat sakit. Begitu kita bisa mesin tidak istirahat terus, tapi cepat rusak. Begitu juga dengan pencernaan kita. Maka diantaranya salah satunya dengan saum sunnah ini adalah untuk menyeimbangkan, menetralisasikan baik berbagai penyakit, gula, asam urat, seterusnya. Maka diantaranya di sini salah satunya adalah saum sunnah. Dan yang ketiga, yang kelima di sini ada biblioterapi. Apa itu biblioterapi? Biblioterapi adalah metode terapi yang menggunakan bacaan, buku, cerita, puisi, artikel, banyak jenis jurnal apapun ya, untuk membantu seseorang memahami diri, mengelola emosi, dan menyelesaikan masalah psikologi atau sosial. Ya ini bisa rumpunnya bisa pendidikan, bimbingan konseling, psikologi, spiritual care, dan seterusnya. Ini jadi dibaca kisah-kisah, misalkan ini pengalaman-pengalaman. Ini salah satunya termasuk ibadah ibadah tambahan. Di sini ada juga jenis-jenis biblioterapi. Yang pertama ada clinical biblioterapi, yang kedua ada diplomen di biblioterapi, yang ketiga ada spiritual biblioterapi. Tuh diantaranya Bapak Ibu sebagai tambahan ya untuk mata kuliah, untuk pembahasan jenis atau ibadah tambahan bagi pasien di rumah sakit. Ini tambahannya. Ini bukan hal yang wajib, tapi ini bisa jadi wajib kalau kita dibutuhkan ya. Tapi bukan hal yang pokok, tapi bisa jadi pokok ketika kita butuh salah satunya dengan yang ini ya, dengan doa ya. Kita doa karena kata qala Roma Irama, doa tanpa usaha adalah kosong. Usaha tanpa doa adalah sombong. Ya diantaranya kita hanya wajib ikhtiar, wajib berusaha. Yang menentukan semuanya adalah Allah. Bagaimana kita berusaha apapun ya, siang, malam, detik, hari, minggu, jam, hakikatnya bagaimana? Hakikatnya semuanya nilai-nilainya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, secara tulus dan ikhlas. Ikhlas salah satunya puncaknya karena khusyuk. Udah khusyuk, ketika disebut khusyuk tadi nyatunya antara raga dengan nyawa, salah satunya insya Allah akan menghadirkan kehusyuan kepada Allah. Itu aja Bapak Ibu, silakan kita diskusi 10 menit atau 15 menit sebelum Bani Hasim. Barangkali ada yang tanyakan, boleh. Silakan. Pertama doa dan zikir, yang kedua apa? Sholawat ya Pak. Sholawat ini terakhir tadi dibahas sholawat. Ya sholawat ya, karena tidak semua orang suka sholawat ya. Kalau kita sholawat itu ya ada apalagi yang sholawat di
tarekat yang sering diingatkan salawat Bani Hasyim itu salawat perang, salawat perang apapun yang terjadi Bani Hasyim, Bani Hasyim, apapun yang terjadi Bani Hasyim, ya terjadi pengalaman pribadi aja. Ya kalau misalkan ketika mau berangkat apapun, mau naik mau motor mau naik berangkat Bani Hasyim, ya terasa apa Bani Hasyim. Termasuk dulu pernah saya bicara tentang mau sidang S3 tertutup, datang ke pengeras Abah, di bekalan Bani Hasyim pengeras Abah, dan baca mulai berangkat dari rumah sampai datang penguji, 8 penguji, guru besar, profesor semuanya. Ya ketika praknya, ketika pelaksanaan, ya alhamdulillah tidak terlalu banyak pertanyaan, bahkan tidak ada pertanyaan, hanya pernyataan. Maka ketika datang lagi pengeras Abah sidang, alhamdulillah udah beres, alhamdulillah Abah tidak ada yang nanya. Kata pengeras Abah, bukan sidang atau bari senyum pengeras Abah itu, bukan sidang itu maksudnya. Itu. Jadi diantaranya itu salah satunya ya. Nah, satu lagi pernah kan tertutup, yang tadi terbuka mau sidang juga. Yang direktur utama ketua majelis sidangnya itu dari orang Surya Rayatulen, itu ketua majelisnya. Ya, ingat langkah pertama ketika tertutup, baca lagi Bani Hasyim, terus baca lagi. Tapi ya mungkin itu diantaranya. 10 menit mau pelaksanaan sidang itu dihadiri oleh keluarga, banyak ya yang hadir juga, hampir puluhan, ratusan bahkan yang menghadiri ketika sidang terbuka. Ketika 10 menit mau mulai, ketua sidang yang itu gak hadir, tanpa informasi ya. Ya ujung-ujungnya diganti. Ya ujung-ujungnya ya mungkin ya itu wasilah sholawat Bani Hasyim. Itu Bapak, silakan itu pengalaman spiritual masing-masing ya. Kalau misalkan persoalannya yakin tidak, gitu aja. Persoalannya yakin tidak yang kita lakukan. Kalau misalkan yakin, insya Allah akan terjadi. Pengalaman spiritual itu kan sering terjadi di luar akal itu. Contoh, saya pulang dari Sinarasa, kalau bawa motor dari rumah simpen di Almasum. Ini Bani Hasyim. Dititipin di Almasum jika di mana, di Dangder di sana. Simpen motor dari pagi sampai jam 12 malam. Dikirain motor karyawan waktu itu. Nah, waktu saya nyampe kurang lebih jam 12 malam, nyampe Bandung dari Sinarasa, motor saya udah digembok, dirantai, disamain, disatuin sama motor-motor yang lain. Ya, udah pada gak ada orang waktu itu. Wah itu ya digeresakan. Saya Bani Hasyim 3 kali. Ada yang mau keluar itu, ujungnya rantainya dibuka semuanya. Alhamdulillah bisa pulang waktu itu malam jam 12 malam itu di daerah ini, di Baciran Caik. Bani Hasyim 3 kali, wah silahnya kumaha ya. Di Tegalama ada yang mau keluar karyawan, waktu itu dibukain, ujung-ujung rantainya dibuka atau semuanya, dan ujungnya bisa pulang jam 12 malam ke rumah. Banyak Bapak Ibu, kalau misalkan yakin nggak apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, persoalannya. Karena sesuatu yang diyakini pasti akan terjadi, dan keyakinan tersebutlah yang akan membuatnya terjadi. Kalau kita bisa, ya, kuat, sehat, maka diantaranya termasuk ini ya, kata orang psikologi juga. Jadi apapun yang kita alami, ajak komunikasi juga mempengaruhi. Contoh misalkan kita punya penyakit apa, ajak penyakit itu, ajak komunikasi penyakit itu, ya, dengan ya perkataan yang baik, perkataan yang positif, ya, termasuk itu. Apalagi kita ajaknya dengan sholawat Bani Hasyim, insya Allah wasilah karomah guru, insya Allah turun kalau kita meyakini apa yang kita lakukan, meyakini apa yang kita amalkan. Di antaranya banyak pengalaman seperti itu ya. Maka hal-hal tersebut ya hanya bisa dialami
secara konkret ya bagi orang-orang yang meyakini apa yang dilakukan itu benar-benar yakin, seyakin-yakin. Itu aja Bapak Ibu. Silakan. Ada pertanyaan? Pak Juandi, Pak Iwan. Sedikit itu boleh, Pak dosen? Boleh, Masih boleh. ada waktu gitu? Silakan, bolehlah sampai jam 11.30. Ini tentang keyakinan itu Pak dosen. Memang betul ya tentang keyakinan. Ini saya pengalaman dulu sebelum menikah tahun 2002-an lah. 2002. Di kampung saya kan saat itu lagi di Jakarta ya, ikut orang tua. Ya, kemudian pulang ke Bandung ke sini pada Larang. Nah, saat selesai sholat berjamaah itu ada tiba-tiba Pak RT mendatangi saya itu. Kata Pak RT, Tat lagi di sini, iya Pak, lagi pulang. Kita nengok yuk kita ke tetangga, itu ada tetangga sakit. Nah itu saya itu badannya itu betul-betul kurus itu, tinggal kayaknya kulitnya tulang itu udah kelihatan semua gitu. Nah di situ saya diminta doa gitu. Kata saya nggak bisa Pak RT, saya nggak bisa doa, bukan ahli doa kata saya gitu. Nah kata keluarganya ini kan perempuan itu yang sakitnya. Kata keluarganya ini udah 4 dukun katanya, 4 kiai, 4 dokter, 4 bidan katanya. Udah nggak bisa ngobatin, menyerah semua. Nah, saya dipinta saat itu. Nah, saya cuma modal keyakinan saja, udah bilang kepada keluarganya, kepada Pak RT, saya nggak bisa doa apa-apa, Pak RT nggak bisa. Ya udah cobalah apa kayak bilang gitu, doa Bismillah kayak apa gitu, yang penting doa. Nah, akhirnya saya digerakkan itu tiba-tiba minta air 1 gelas. Gitu. Nah, minta air 1 gelas, itu saya cuman ngikuti gerakan pengersaang ya dulu itu wakil takin pengersa Anom itu pengersaang di Cianjur itu. Kalau pengersaang kan gitu kalau ngedoain orang itu cuman tempelin ya telunjuk ke gelas atau ke botol. Nah, saya cuman gitu aja Pak dosen. Ada saya cuman dalam hati menjerit gitu. Ya robitonya saya dulu ke pengersaang. Dalam hati, pengersa tolong saya diminta tolong untuk menyembuhkan pasien ini. Al-Fatihah, udah gitu aja Pak dosen. Nah setelah gitu, saya minumkan itu pakai gelas, pakai sendok gitu sama keluarganya itu. Tiba-tiba dia melirik gitu. Melirik, kemudian napasnya mulai lancar, dan lama-lama besoknya dia bisa bangun, udah bisa bangun gitu. Semua pada kaget. Nah, udah kaget semua itu. Kok bisa ya katanya. Akhirnya saya penasaran lagi. Saya ingin totalitas gitu, ingin totalitas menyembuhkannya gitu karena kehebatan amalan gitu, kehebatan guru-guru lah gitu. Saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya lari lagi malamnya pas ada manakib. Udah pas manakib saya minta itu cuman air manakib aja. Ini karomah ya. Ini air manakib saya Bismillah, Abah mohon dengan karomah manakib, karomah guru, pasien yang saya doakan kemarin minta disembuhkan. Singkat cerita, saya pulang jam 11, saya ketok rumahnya, mohon maaf mengganggu, kata kalau bisa minum hari ini, kata saya gitu. Akhirnya diminum, alhamdulillah Pak dosen, besoknya sudah bisa jalan-jalan. Gitu. Nah ini kekuatan doa itu, pertama keyakinan, kedua kita tawasul, robitoh gitu kepada orang-orang saleh. Dan memang robitoh ini memang di zaman Rasul juga sering robitoh dilakukan hal seperti itu. Itu hanya sedikit saja Pak dosen tambahan untuk meyakinkan kita semua tentang ajaran. Oke ya, terima kasih Pak Juandi ya, luar biasa ya pengalaman tuh, luar biasa betul. Yang pertama itu keyakinan, yang kedua ya tawasul yang disebut robito. Tapi yang disebut robito itu bukan hakikat robito itu harus melaksanakan apa yang dilakukan oleh Syekh Mursyid. Ya bukan hanya misalkan yang ringan-ringannya, tapi ya kalau ngerobitohnya harus benar-benar ya amaliyahnya bagus itu dia. Insya Allah kalau amaliyah bagus isi koma, Insya Allah apapun yang kita yakini akan terjadi dengan wasilah-wasilah karomah-karomah ya ahli soleh salafus solihin. Oke gitu aja Bapak Ibu ya. Ibu Susi mau nanya itu gimana? Baik Pak, terima kasih. Oh enggak. Ada lagi Bapak Ibu?
Sudah ada Sudah Pak cukup, Dosen. Mbak. Bu, Sudah Pak. zuhur. Iya, udah ya. Karena bentar lagi duhur, ya itu aja Terima Bapak kasih Ibu. banyak Heeh. cerita-ceritanya, Masya Allah. Ya, ya Ibu, tinggal kita yakin dengan amaliyah Robitoh yang tadi. Robitoh bukan hanya kita misalkan Abah misalkan pakai peci, pakai baju merah itu, tapi bagaimana amaliyah yang hakikatnya kita amalkan, itu yang hakikatnya Robitoh Ya, itu. Bukan hanya dohirnya saja, tapi amaliyah batinnya juga kita harus ikuti. Kalau misalkan kita mau mengalami perjalanan-perjalanan spiritual di luar akal. Ya, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih kepada Wakala, kepada Bapak Ibu yang sudah hari ini bisa ya ini luar biasa ya, luar biasa pengalamannya luar biasa, mau menjadi ibro, jadi kekuatan, jadi keyakinan sehingga kita lebih semangat untuk beramaliyah dan beristiqomah dalam ajaran yang sudah dicontohkan oleh Syekh Muslim. Boleh kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bani Hasyim 3 kali.